Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Segala puja bagi Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Banyak sekali nikmat yang telah kita terima darinya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat selamat, nikmat harta, nikmat tahta, nikmat cinta, nikmat saum di bulan Ramadan, siam di bulan Ramadan, qiyam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita mampu bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, sang suri tauladan, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat kesohor walaupun belum pernah datang ke Bogor, sosok yang sangat terkenal walaupun tidak aktif di media sosial, sosok yang semakin hebat, bermartabat walaupun masih banyak yang menghujat orang-orang jahat, sosok yang tetap rendah hati walaupun followernya selalu bertambah setiap hari, sosok yang tampan, menawan, rupawan walaupun gak pernah menggunakan krim siang dan malam, sosok yang glowing, bercahaya bukan karena produk-produk kosmetika, tapi karena beliau selalu menjaga kata, mata, dan telinga dari berbagai perbuatan sia-sia dan dosa. Sosok yang tetap tampil berdaya, gak pernah mati gaya, karena Al-Quran selalu bersemayam di dalam dadanya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga juga tersampaikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, pengikut dari pengikut beliau, hingga kita hari ini. Semoga kita semua bisa reuni akbar bersama beliau di jannah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung rasa, setiap rasa mengandung doa, dan setiap doa mengundang realita. Itu mengapa kita penting memelihara kata-kata kita, karena Nabi berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, apa kabar? Semuanya baik? Alhamdulillah, semoga semakin baik ya, amin ya. Nggak ada yang batal? Apa sudah pernah batal puasanya? Alhamdulillah. Kalau saya setiap maghrib batal pak ya. Setiap maghrib batal, karena kalau nggak batal nggak boleh, harus batal ya. Baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kita hari ini adalah apa vibes Ramadanmu tahun ini? Apa getaran yang engkau rasakan di Ramadan tahun ini? Mungkin kita bisa membedakan getaran antara bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Kita bisa bedakan. Tapi bisa nggak kita bedakan getaran yang kita rasakan antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu? Apakah rasanya kitu-kitu keneh atau ada perubahan, ada upgrade rasa? Karena kita sendiri bisa membedakan mana black coffee, mana latte, mana cappuccino. Kita bisa bedain. Itu masalah kopi. Ya. Apalagi masalah kehidupan ini kita perlu bedakan. Ya. Nah, untuk bisa membedakan itu, kita awali nanti dengan kesadaran kata. Kenapa Nabi sampai berpesan, berkatalah yang baik atau diam. Baik. Ya. Yang suka IG follow ya, jangan lupa ya. Nah, ini udah ada 739 posting ya. Mudah-mudahan berkah ya. Kang Zain Jelep ya, mangga.
Setahun ini pemerintah ya, Pemda ya, banyak sekali yang sudah melarang sahur on the road ya. Udah nggak pernah kita dengar lagi ya, walaupun masih ada kadang-kadang dikit-dikit. Dan juga petasan udah dilarang ya, alhamdulillah. Saya dari dulu berdoa, ini kapan ini petasan dilarang, karena mengganggu. Kadang-kadang kita mau sholat berangkat ke masjid kaget. Itu benar-benar mengganggu. Ya alhamdulillah sekarang sudah dilarang. Tapi vibe-nya sudah mulai macam-macam juga. Dilarang sahur on the road, dilarang petasan, sekarang vibe-nya adalah perang sarung, kan itu. Ya. Perang sarung macam-macam, ada yang gaya helikopter tuh, diputar-putar tuh. Ada yang kilat, ya, ada yang gaya roda ya, macam-macam. Ya. Ada juga yang vibe-nya sekarang ini war takjil. Nah, di sini ramai war takjil, ya. War takjil ya. Yang selain Muslim juga sudah berburu takjil, bukan hanya orang Islam yang berburu takjil sekarang. Ya. War takjil, malah yang selain Muslim asar udah bergerak supaya nggak kehabisan ya. War takjil. Ada juga yang vibe-nya masih kayak dari dulu sampai sekarang, masih ada kembang api itu. Kalau kembang api masih ada ya sampai sekarang ya. Ada juga yang vibe-nya sholat tarawih kilat 23 rakaat selesai dalam 10 menit. Yang penting tumaninah gitu. Vibe-nya udah macam-macam ya. Ada juga yang vibe-nya vibe awal-awal hujan ya, banjir. Rasanya Ramadan tuh biasanya kan panas, tapi ini awal-awal Ramadan kita rasanya dingin. Ya. Rasa ausnya jarang, laparnya yang agak tinggi kan gitu. Ya. Tapi ada juga yang vibe-nya sudah mulai, saya lihat tuh di media sosial, Ramadan ini adalah bulan penyembuhan. Ramadan ini adalah bulan healing and recovery, penyembuhan dan memperbaiki kualitas jiwa kita. Bapak-bapak di sini yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. 6 sih rata-rata ya kalau lihat dari usianya ya. Nggak mungkin masih ada yang war takjil di sini ya. Enggak ya, Masya Allah. Apalagi masih ada bapak-bapak yang perang sarung di sini. Oh sama cucunya Pak ya, perang sarung ya. Insya Allah ya. Healing and recovery ya. Ini yang coba kita akan bahas. Karena vibe-nya Ramadan sejati itu ya ada di ranah ini. Karena Ramadan itu adalah bulan penyembuhan luka. Kalau kata Nabi, gufirolahu ma taqaddama min zambi. Bulan pengampunan dosa-dosa. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni ketika kita betul-betul Ramadannya dapat. Vibe-nya dapat. Ada vibe, getaran dan kesadaran dalam setiap kata. Setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung rasa, setiap rasa mengandung doa, setiap doa mengundang realita. Maka kata-kata kita ujung-ujungnya akan menjadi realita ketika kita tidak bersiap untuk itu. Ya. Saya dulu pernah menyenangi sebuah lagu waktu SMP dan SMA, dan saya kaget ketika saya cek ketika saya menikah, ternyata pasangan yang saya dapat kurang lebih seperti lagu yang saya sering nyanyikan. Ternyata kata-kata yang diulang-ulang itu jadi doa. Mungkin bapak-bapak di sini hafal lagunya. Judulnya Tayamum. Suci dalam debu. Ya. Tahu Pak ya? Dan saya cek itu teks satu persatu. Subhanallah. Itu kehidupannya mirip dengan apa yang saya jalani. Karena itu lagu tersebut hampir 7 tahun jadi lagu favorit saya. Waktu saya SMP dan SMA. Diulang-ulang akhirnya jadi getaran, jadi rasa, jadi doa, jadi realita. Maka apa yang kita katakan ya Allah menjawab kalau itu doa, astajib lakum ud'uni astajib lakum, langsung aku kabulin. Nah begitu, Allah langsung mengabulkan ya. Maka hati-hati kalau kita bilang mentok nih, kata Allah apa? Aku kabulkan. Susah nih, susah, aku kabulkan gitu. Kata-kata kita. Nah, untuk bangun kepada kesadaran Ramadan, di bulan Ramadan ini yang paling populer yaitu istilah puasa, istilah siam, istilah saum. Kalaulah setiap kata mengandung makna, maka sebetulnya ketika kita mengatakan puasa, mengatakan siam, mengatakan saum, pasti maknanya beda. Kalau maknanya beda, pasti rasanya beda. Kalau rasanya beda, pasti doa yang terarah beda. Kalau doanya beda, pasti realitanya beda. Namun kadang-kadang kita bilang puasa, siam, saum,
mindset kita itu kene, podo wae, sami mawon, sama aja. Padahal kalau kita ulik, puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upa dan fasa. Upa itu artinya mendekat, fasa itu ilahi atau Tuhan. Maka puasa itu punya makna, asalnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau kalau dalam bahasa Arabnya taqarrub ilallah. Ya. Kalau siam dan saum sama dari bahasa Arab, asal katanya soma yang artinya menahan. Apa yang membedakan siam dan saum? Kalau siam menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan biologis dari waktu subuh sampai waktu maghrib, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu namanya siam. Kalau saum apa? Kalau saum menahan kata-kata, menahan pandangan, menahan pendengaran dari perbuatan yang sia-sia, yang maksiat, dari waktu fajar sampai waktu fajar lagi. Jadi kalau siam itu kurang lebih 13 jam, kalau saum 24 jam, Pak. Perbuatan yang sia-sia berarti nggak saum. Maka nggak bisa kita bilang kita marah nih sama seseorang, marahnya jam 12, kita tahan. Ntar ya, saya akan tuntaskan marah saya habis maghrib, sekarang saya tahan dulu. Nggak bisa. Ya, karena namanya saum 24 jam. Kalau siam ada berbukanya, ada iftarnya. Oh, itu dari mana dasarnya Kang Zain? Di Al-Quran disampaikan yang disimpulkan seperti itu. Quran surat Maryam ayat 26 ini adalah satu-satunya kalimat saum. Ketika Siti Maryam berada di bawah pohon kurma, ya, lalu jatuhlah buah-buahan di sana, maka di situ Allah berfirman kepada Siti Maryam, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Ya, sambil menggendong Isa yang masih bayi, jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar saum untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Berarti di sini saumnya apa? Menahan kata-kata kepada manusia. Saum. Bahkan paradok dengan makan minum. Satu sisi Allah menyuruh makan, minum dan bersenang hatilah. Tapi satu sisi Allah menyuruh saum. Ya, berarti saum di sini bukan menahan makan, minum dan senang-senang, tapi menahan kata-kata. Satu-satunya kalimat saum di dalam Al-Quran. Sedangkan kalimat siam ada 9 kata siam di dalam Al-Quran. Salah satu yang paling populer itu di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam. Alaikumus siam apa alaikumus saum? Siam. Kenapa? Karena kita disuruh sama Allah itu untuk siam, yang mana kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis suami istri mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Dan Masya Allah tabarakallah, luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, kalimat siam di Al-Quran ada 9. Ada berapa? 9. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Nah itu dahsyatnya ya, Masya Allah. Nah Bapak-bapak, kalau tadi pas sahur atau tadi malam niatnya niat siam apa niat saum Pak? Hari ini niat siam apa saum? Nawa itu apa? Kita niatnya saum ya. Karena nggak ada redaksi tetap dari hadis, kita boleh ubah ya. Karena di Quran yang nggak ada redaksi niat tuh begitu, kita boleh ubah. Karena niat itu di hati yang kita selaraskan antara perasaan dan pikiran dan perkataan. Nawa itu siaman. Bapak niat puasanya hari ini apa besok? Pak, enggak, di niat yang dibaca hari ini apa besok? Baca niatnya kapan?
Pergantian kalender Hijriah mulai kapan, Pak? Berarti kalau habis maghrib baca niat buat puasa besok, itu kapan berarti puasanya? Nah, ini kita sering mengatakan sesuatu enggak paham maknanya begitu. Setiap kata ada getarannya, ada mananya. Maka nawaitu siaman hazal yaumi, kan gitu yang lebih tepat. Saya niat siam pada hari ini, bukan besok, hari ini. Karena pergantian waktu di waktu maghrib. Bahkan pergantian waktu yang kalender Masehi juga jam 12. Ya, jam 12. Nah, jam 12 masih cocok lah kalau jam 12 malam besoknya. Tapi kalau pas waktu sahur dibacanya, kurang pas juga. Karena ada yang baca niatnya di waktu sahur. Saya termasuk yang waktu sahur saya lebih sukanya, ya. Oke. Baik. Nah, ini kesadaran. Mulai dari kesadaran kata. Nanti ada vibe-nya setiap kata, ya. Ada getarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi berkah ini kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang dilakukan terus menerus. Nah, itu berkah. Ya. Jadi bapak-bapak misalnya, ini saya mau cari peci hitam yang ada garis putihnya, misalnya mau cari peci hitam yang ada garis putihnya buat acara besok. Ini dress code-nya pakai peci hitam yang ada garis putih, ya. Wah, nyarinya di mana ini? Tapi karena bapak hidupnya sudah dipenuhi berkah, baru keluar masuk satu toko langsung ketemu. Nah, itu berkah tuh gitu. Tapi kalau nggak ada berkah, itu nyari seharian nggak ketemu, itu nggak dapat berkah itu. Jadi ada percepatan dalam berkah itu. Maka perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang harusnya kurang lebih perjalanan waktu itu normalnya 30 sampai 40 hari, karena berkah ada percepatan. Satu malam PP pulang pergi nggak capek, begitu. Itu berkah. Biasanya kita di bulan Ramadan ini, di bulan biasa, nggak makan 5 jam udah kelaparan. Berkah 13 jam sebetulnya masih tahan kalau mau mah. Berkah, ada berkah, ya. Yang biasanya malas ke masjid bulan Ramadan, semangat, ada berkah. Ini bulan yang penuh berkah. Kalau di rumah saya itu, Pak, saya langganan wifi itu yang 50 Mbps, Pak, kecepatannya. Saya kalau bandingkan, saya misalnya masuk bertamu ke rumah seseorang, di situ wifi-nya 1000 Mbps. Terus kan saya silakan kalau mau download, mau upload, itu pasti saya semangat. Kenapa? Cepat banget, ada berkah, percepatan. Nah, ini gambaran bulan Ramadan dibandingkan bulan biasanya. Maka kita ada semangat untuk download ampunan, untuk upload pahala, kan begitu? Ya, Masya Allah, ya. Di dalamnya Allah mewajibkan siam. Nah, di sini kalimatnya, ya, begitu. Kutiballahu alaikumus siam. Di dalamnya Allah mewajibkan siam bagi kalian. Berarti yang tidak makan, menahan makan, minum, ya, berhubungan biologis dari waktu subuh sampai maghrib. Pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan dibelenggu. Jadi yang dibelenggu bukan iblis, ya Pak, ya, setan. Ya, namanya setan itu minal jinnati wanas. Ya, namanya setan itu sifat kita, karakternya dibelenggu. Ya, dibelenggu, ya. Di dalamnya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, sesungguhnya ia tidak mendapatkan kebaikan. Jadi kalau saya secara pribadi memahami hadis ini, ya, apa maksudnya pintu surga dibuka lebar? Maksudnya itu adalah 4 ciri manusia berkarakter. Yang pertama, pintu surga dibuka lebar. Dia punya karakter membuka diri. Yang kalau dalam bahasa kita karakter iftar. Iftar itu berbuka. Kalau kita berbuka dari rasa lapar dan haus yang kita tahan 13 jam, begitu nikmatnya, begitu gembiranya. Lis-shaimi farhatani, ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. 1, ketika ia berbuka. 2, ketika ia berjumpa dengan Robnya.
Kalaulah memang berbuka itu sangat nikmat, berbuka dari rasa lapar dan haus setelah menahan 13 jam, maka seharusnya berbuka dari rasa benci, berbuka dari rasa kecewa, berbuka dari rasa dendam, itu jauh lebih nikmat. Apalagi kalau udah ditahan 13 tahun, Pak, bukan 13 jam. Maka aneh orang udah melewati Ramadan 13 kali tapi dendamnya masih 13 tahun, masih ditahan, berarti belum iftar ya. Padahal Allah sudah latih setiap maghrib dia iftar, berbuka. Fatoro, iftar itu asal katanya fatoro sama dengan fitri, fatoro juga, maka Idul Fitri, kembali fitrah, kembali berbuka, kembali memaafkan, melapangkan. Kemudian karakter kedua adalah pintu-pintu neraka ditutup rapat, itu sahur. Sahur itu akhirnya ada yang menutup malam sahur ya, yaitu menutup diri dari perbuatan maksiat. Maka kita ini ketika bulan Ramadan itu jarang sekali melihat kemaksiatan, jarang sekali melihat kemaksiatan dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Kenapa? Pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan dibelenggu. Oh tapi Kang Sen masih banyak yang bermaksiat. Ya masih banyak, tapi dibandingkan bulan biasa tetap bulan Ramadan lebih baik, jauh lebih baik. Apa maksudnya? Saum, yaitu menahan diri dari perbuatan sia-sia. Dan ada Lailatul Qadar yang satu malam nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah gambaran dari kita semakin nikmat dan semangat berbuat kebaikan karena ada berkah, ada percepatan di sana. Ibadah satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Ada percepatan. Maka ya ibarat wifi, bukan sekedar 1000 Mbps, ini bisa jutaan Mbps gitu ibaratnya. Maka aneh kalau kita masuk bulan Ramadan nggak semangat istighfar, nggak semangat bertobat, nggak semangat berbuka memaafkan, nggak semangat berinfak. Khair. Nah, terus kenapa hari ini banyak vibe yang melemah, getarannya melemah? Yaitu tadi, karena nggak terarah, sekedar ikut-ikutan. Bilang puasa ya puasa, siap. Kalau ditanya kemarin ikut Ramadan, satu Ramadannya yang hari Senin apa hari Selasa? Saya mah yang mana aja, yang penting puasa. Tidak mau berpikir, tidak mau menganalisa, tidak mau memutuskan. Padahal ini penting kita latih. Bukan masalah nanti pilihan kita salah atau benar, nggak masalah ya. Mau ikut yang ini atau itu nggak masalah. Yang penting kita memilihnya karena pikiran kita mengatakan ini yang terbaik. Karena Allah menyuruh kita menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita. Ya. Nah setelah kita menggunakan akal, ternyata beda dengan orang lain, keputusannya, kesimpulannya, tidak apa-apa. Di situ berdamai, di situ toleran. Ya. Yang nggak boleh, udah nggak pakai akal, cuman ikut-ikutan, ngambek dengan yang beda pilihan, gitu. Nah ini kan bermasalah. Ya. Padahal Allah berfirman surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kalian mengikuti, menyepakati sesuatu kecuali paham ilmunya, kecuali ada ilmunya. Nah, maka penting kita punya visi, termasuk bulan Ramadan ini supaya vibe-nya terjaga. Supaya kita tahu mana vibe yang sejati, sehingga ketika orang sibuk war tajil, kita nggak sibuk ke situ, karena kita sudah punya vibe sendiri. Ketika orang sibuk perang sarung, kita nggak ke situ, karena apa? Sudah punya vibe sendiri. Ketika orang sibuk melakukan ini, itu dan sebagainya, kita nggak ikut-ikutan karena sudah punya tujuan. Bapak-bapak, kalau misalnya Pak dari sini mau pergi misalkan ke masjid alumni IPB, ya. Bapak bawa mobil udah niat sampai sana. Lihat orang lain yang ke masjid alumni IPB, ternyata dari seluruh pengendara yang Bapak lihat yang ke sana cuman 1%, nggak terpengaruh. Saya tetap tujuannya ke masjid alumni IPB. Kenapa? Punya tujuan. Nah jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tidak punya tujuan, nggak terarah. Lihat vibe yang lain aja. Atmosfernya sedang apa nih? Ya udah, aku ikut deh. Nah gitu, ya. Dan ternyata visi kita dalam hidup ini Pak,
Masya Allah, Allah mudahkan, selaras dengan visi siam dan saum Ramadan, selaras. Yuk kita lihat, ya, pentingnya visi, pentingnya tujuan, pentingnya keinginan. Ya, ini sekedar gambaran, ya. Kijang ini semangat bergerak, ya. Tapi karena nggak ada tujuan, ya gitu. Khawatirnya kita Ramadan semangat, tilawah semangat, ya, tapi nggak ada tujuan. Ngapain tilawah Pak? Sehari sampai 3 juz? Enggak, mumpung Ramadan, gitu doang jawabannya. Enggak punya tujuan, sayang gitu. Sayang energi besar, enggak punya tujuan. Bayangkan orang ikut lomba lari maraton, panitianya mengatakan, siap-siap, sekarang lomba akan segera dimulai, hadiahnya 100 juta rupiah, dengan finish terserah. Itu yang lari pasti bingung, karena tidak ada tujuan yang jelas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan dari siam la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum muttaqin, Pak ya. Kadang nih masih ada orang yang menerjemahkannya seolah-olah itu kalimatnya la'allakum muttaqin. Kalau la'allakum muttaqin itu diterjemahkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti sebelumnya tidak bertakwa, kan begitu? Seperti kita doakan anak kita, nah semoga kamu jadi anak pinter. Berarti sekarang masih apa, Pak? Masih bodoh kan gitu. Terus doanya gimana? Nah, semoga kamu tetap pinter, semakin pinter. Nah, kan gitu. Ini juga kalimatnya bukan la'allakum muttaqin, tapi la'allakum tattaqun. Artinya sebelumnya sudah bertakwa, makanya dia tatakun, semakin bertakwa. Ya. Jadi dengan siam ini kita semakin bertakwa. Dalam surat Ali Imran, orang yang bertakwa, yang muttaqin, ya, hasilnya nanti akan takwa dengan level-level tertentu. Ya, maka dia disiapkan oleh Allah ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Ya, jadi di sini ada magfirah, Pak, ampunan. Kalau sudah diampuni, jiwa jadi bersih, maka layak masuk ke surga, ke jannah yang seluas langit dan bumi. Jannah bersih, jiwa bersih, selaras. Masjid Al-Hidayah bersih. Kalau kaki saya kotor habis bebelokan misalnya dari sawah langsung masuk ke sini, mungkin ditegur sama merbot masjid. Pak, itu Pak kakinya masih kotor, jangan dulu masuk. Terus gimana? Itu ada keran di belakang, cuci dulu Pak. Oh iya, saya cuci dulu baru boleh masuk. Itu baru masuk Masjid Al-Hidayah, kakinya harus bersih. Kebayang nggak Pak kalau masuk surga? Bukan hanya kaki yang harus bersih, jiwa juga harus bersih. Makanya kalau ada orang jiwa kotor, ini cuma gambaran ya, nggak kejadiannya nggak gitu ya, cuma gambaran. Ada orang jiwa kotor terus nyelonong masuk surga, kira-kira merebut surga itu gimana tuh? Negur, Pak belum boleh Bapak masuk surga. Kenapa? Itu Bapak jiwanya masih kotor. Emang kenapa? Surga kan bersih Pak. Terus gimana dong? Ya Pak, itu bersihin dulu di sana di belakang. Di mana tuh? Ada neraka Pak di sana. Loh, kok ada neraka Pak? Iya, karena kalau tubuh jasad yang kotor bersihinnya pakai air. Tapi kalau jiwa yang kotor bersihnya pakai api. Maka bulan Ramadan punya mana? Ramadan secara bahasa yaitu panas membakar. Karena targetnya membersihkan jiwa, bukan membersihkan tubuh. Walaupun kalau jiwa bersih, tubuh ikut bersih. Tubuh ikut bersih kalau jiwanya bersih, ya. Maka jangan sekedar target Ramadan ke tubuh doang, ya. Alhamdulillah masuk Ramadan lagi, lumayan. Program diet lancar nih. Targetnya langsung ke tubuh tuh, ya. Nah, targetnya ke jiwa dulu, ya. Jiwanya dapat, tubuhnya ikut insya Allah, ya. Oke. Dan jannah dilambangkan seluas langit dan bumi. Oh, maksudnya apa? Orang-orang yang hatinya sempit, nggak cocok masuk jannah. Kalau pengen masuk jannah, hati kita harus luas. Maka orang-orang yang baperan, yang nggak bisa menahan amarah, kurang cocok masuk jannah. Maka kata Nabi, la takdob walakal jannah. Jangan marah kalau kamu emang serius visinya pengen ke surga, kan gitu. Maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 17, siapa orang-orang yang menghuni surga itu? Yaitu as-sabirina, orang-orang yang sabar,
wassodiqina orang-orang yang benar, wal qanitina orang-orang yang taat, wal munfikina orang-orang yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang yang rajin banyak beristighfar di waktu sahur. Saya yakin di sini bapak-bapak banyak istighfar ya waktu sahur ya. Ya, kalau anak-anak muda dulu kan vibe-nya kalau waktu sahur nonton lawak, ya enggak? Nonton lawak, ketawa ketiwi dan sebagainya ya. Nah, ternyata kalau serius kita pengen masuk surga, dibersihkan jiwa kita, dibakar dosa-dosa, wal mustaghfirina bil ashar, harus banyak-banyak istighfar di waktu sahur. Banyak istighfar di waktu sahur. Ya kita lihat kan, oh berarti visi ini harus ya, iya. Supaya kita nggak mudah terbawa oleh atmosfer yang lain. Karena banyak aja atmosfer vibe lain yang bisa mengganggu visi kita, yang nggak selaras dengan vibe Ramadan sejati. Kita lihat ini. Kita lihat tupai ini semangat sekali bergerak, ya. Antusias, rajin, luar biasa, pantang menyerah, gerakannya indah, percaya diri, antusias, tangkas, cerdas. Kenapa tupai ini semangat bergerak? Jawabannya sederhana, karena dia punya visi, punya tujuan, punya target. Apa tujuannya? Makan. Jadi kalau kita siam tujuannya cuma makan, berarti kita sama dengan tupai. Iya. Jam 12 siang udah mikir azan maghrib. Kirain azan maghrib rindu sama sholat maghribnya, ternyata rindu sama makannya. Nah di sini kita belajar ternyata tupai yang bodoh terlihat cerdas ketika punya tujuan yang jelas. Maka manusia yang cerdas akan terlihat bodoh cuman ikut-ikutan kalau nggak punya tujuan yang jelas. Maka pastikan lagi, mumpung belum sampai tengah Ramadan sekarang, baru mau masuk, udah masuk ke 14 ya, 13, 14, yang tergantung mulainya nih. Kita lihat diri kita, jangan-jangan saya masuk Ramadan tahun ini nggak ada visi nih, nggak ada tujuan, targetnya apa, visi saya apa. Ternyata tupai aja begitu semangat antusias kalau punya tujuan, punya visi yang jelas. Nah, apa yang terjadi jika seseorang berlari menuju tujuannya dengan kaki yang banyak luka? Jawabannya sederhana, dia akan berlari dengan penuh kesakitan, penuh keluhan, dan lambat sampai ke tujuan. Apa yang terjadi jika seseorang bergerak menuju impiannya dengan hati yang banyak luka? Sama. Kita punya luka batin, luka di jiwa, luka di hati, yang membuat kita sulit sampai ke tujuan kita, yaitu jannah, maghfirah dan jannah yang seluas langit dan bumi. Sulit kita sampai ke sana kalau hati kita dipenuhi luka, luka batin, luka masa lalu, kecewa, benci dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan adalah bulan healing and recovery. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mumpuni dalam menyembuhkan luka batin, apalagi ada momen Lailatul Qadar. Coba bapak-bapak ingat sunnah doa yang disunahkan oleh Nabi ketika di malam Lailatul Qadar? Apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan saya mau pakai karim boleh. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Namanya doa boleh ditambah ya. Asal paham mananya, jangan ditambah tapi nggak paham mananya. Tapi dari redaksi dari nabinya berdasarkan hadis, ya Allah, engkau, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afuwun karim, afuwun, maha pemaaf, tuhibul afwa, mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka ternyata Lailatul Qadar terkait dengan pola memaafkan.
Jadi aneh kalau kita berharap Lailatul Qadar tapi masih memendam benci, iri, dengki, kecewa, dendam sama orang lain. Rada aneh. Karena Lailatul Qadar itu terkait dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ada 3 tuh kalimat maafnya. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Maka kita harus banyak memaafkan manusia di bulan Ramadan ini. Dengan itu sembuh luka batin kita. Kalau luka batin sembuh, langkah kita menuju impian jadi ringan. Kenapa? Enggak ada hambatan. Kenapa bapak-bapak bisa duduk dengan nyaman? Paling sekarang ujiannya kesemutan, betul nggak Pak? Kesemutan atau ini kegajahan ya. Tapi bisa nyaman duduk di masjid ini sederhana Pak. Karena maaf, di pantat bapak nggak ada bisul, betul nggak? Bayangkan kalau ada 10 bisul Pak, 10 bisul. Jangankan melangkah menuju impian, duduk aja susah. Itu luka di pantat. Ya, bagaimana kalau bisulnya di hati Pak? Maka di bulan Ramadan ini momentum yang paling luar biasa untuk healing, untuk menyembuhkan jiwa kita. Sampai jam berapa di sini? Sampai suruknya jam 6 ya berarti ya? Ya? Berapa menit lagi berarti? 5 menit lagi ya? Oh 10 menit lagi ya, lewat 5 ya. Oke baik. Nah, khair ya. Dan inilah 5 ciri hamba Allah yang bervibe tinggi sehingga berhasil selaras dengan vibe-nya Ramadan. Tingkatkan takwa, gugurkan dosa, lipat gandakan pahala, sucikan jiwa ya. Idul Fitri, umat Islam punya 2 hari raya, satu Idul Fitri, satu Idul Adha. Maka Idul Fitri ini lebih hening sifatnya, Idul Adha lebih meriah, lebih gembira, sebetulnya gitu ya. Maka Idul Fitri itu 1 hari, Idul Adha dengan tasyriknya 4 hari. Tapi di Indonesia agak sedikit berbeda karena Idul Fitri yang lebih meriah. Ya. Padahal Idul Fitri kembali fitrah, kembali suci, kembali hening. Maka bapak-bapak saran saya di Indonesia ini dibuat pola mudiknya itu harusnya pas Idul Adha. Ya. Sekalian berbagi kambing ke kampung tuh, ya. Berbagi domba, berbagi kambing, sapi ke kampung. Mudiknya tuh Idul Adha pas tuh, hari liburnya ya. Jadi 4 hari. Idul Fitri hening aja di rumah. Sehari langsung besoknya Syawalan, saum lagi 6 hari. Hening soalnya. Ya, hening. Sekarang kita kadang-kadang pas sibuk-sibuk itikaf, kita sibuk-sibuk mudik kan gitu. Ya. Ini agak paradoks sebetulnya. Ya. Jadi bukan nggak boleh mudik, cuman pola mudiknya kalau lebih tepat menurut saya secara pribadi ya, ini adalah ketika Idul Adha. Karena 4 hari itu, hari rayanya umat Islam itu. Ya. Khair ya. Nah, tanda-tanda tercelupnya kita di visi saum Ramadan yang tepat ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, 136 kesimpulannya ya. Tadi saya sudah bacakan ya, saya langsung artinya saja yang paling atas sampai bawah biar lebih mudah. Ini saya kasih kursor ya, biar lebih mudah dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada jannah ya, yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang dapat jannah dan ampunan itu? Yaitu orang-orang yang berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit ya. Jadi berinfak itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Dia tidak kikir, tidak koret, tidak pelit, tidak merege hese. Punya kedoyanan untuk infak tuh seneng gitu. Ya, di sini masya Allah dari wajah-wajahnya ahli infak semua masya Allah, amin. Ya, bapak-bapak kalau ketemu sama teman lama, duduk ngobrol berdua, ya, itu bawaannya pengen raktir apa pengen ditraktir Pak? Nah itu kalau pengen traktir berarti ini sudah takwanya sudah bagus nih ya.
Tapi kalau berharap ditraktir, nah ini nggak punya duit ya. Tapi punya duit pengennya ditraktir, nah ini kan bermasalah ini. Padahal ya fissarai waddarai, dalam keadaan lapang atau sempit. Jadi nggak kikir, nggak rakus gitu. Nggak kikir, nggak rakus. Apa sih bedanya kikir dan rakus? Bedanya begini Pak. Seperti napas itu ada menerima, menahan, melepaskan. Yuk Pak, bareng-bareng kita rasakan. Ya walaupun ini sudah pernah, cuman kita bagus buat merepeatnya, mengulanginya. Kalau saya katakan terima, tolong tarik napas. Saya katakan tahan, tolong ditahan. Saya katakan lepaskan, tolong hembuskan. Oke, terima, tahan, lepaskan. Oke, izinkan saya bertanya, mana yang lebih nikmat? Pas menerima, menahan atau melepaskan? Melepaskan. Jadi mana yang lebih nikmat? Menerima uang, menahan uang atau melepaskan uang? Jujur Pak ya. Tapi kalau kita mau lebih jujur lagi nih, coba mana yang lebih bahagia? Dapat uang 100.000 atau infak uang 100.000? Yang lebih lapang. Kalau nilainya sama kan ya. Coba Pak, bareng-bareng kita rasakan lagi. Terima, tahan, terima lagi. Susah nggak Pak? Susah. Di sini kita belajar kenapa hidup seseorang susah, karena habis nerima maunya nerima terus, pasti susah. Itu namanya rakus. Siapapun yang rakus hidupnya pasti susah. Apalagi rakus kalau dibalikin tulisannya, dibacanya jadi apa? Sukar, kan itu. Maka yang rakus pasti sukar. Coba lagi bareng-bareng kita terima, tahan sampai besok. Mas, lebih susah lagi. Itu namanya kikir, habis menerima, menahan, nggak mau melepaskan. Itu namanya kikir. Seperti orang makan banyak tapi nggak BAB. Gimana rasanya? Nggak enak. Maka orang yang rakus dan kikir pasti susah, sukar, gelisah. Maka jamaah sekalian, kalau hati kita gelisah, cuman kita bingung, saya kok gelisah ya, nggak tahu kenapa. Jangan-jangan ada amanah Allah yang perlu kita infakkan tapi nggak kita tunaikan. Itu biasanya menimbulkan kegelisahan. Tidak harus masalah, uang sudah beres, tapi bisa jadi ada Allah amanahkan pakaian sama kita, tapi pakaian itu nggak dipakai sama kita. Padahal pakaian adalah makhluk dan setiap makhluk punya hak. Haknya makhluk digunakan. Contoh Pak, buka coba lemari baju pulang dari sini. Siapa tahu ada pakaian 3 tahun yang belum dipakai. Daripada nggak dipakai nanti jadi berat tanggung jawab di akhirat, mending diinfakkan. Lihat rak sepatu, jangan-jangan ada sepatu 3 tahun nggak pernah dipakai. Itu yang bikin gelisah. Coba buka kulkas, lihat jangan-jangan ada anggur 3 tahun di sana. Udah sampai berakar anggurnya ya. Gelisah. Maka ketika kita melepaskan ya, berinfak, itu yang membuat kita nyaman. Ya, itu orang pertama. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa berikutnya, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang menahan amarah, enggak baperan, enggak jengkel, enggak ngeluh, enggak ngambek, enggak ngamuk. Kenapa gitu? Ya. Wal afina aninas, dan memaafkan manusia. Tuh, memaafkan. Kanzen gimana ya cara menghilangkan baper? Saya kok orangnya baperan, mudah marah. Ya, maka perbanyak infak, sedekah, kurangi rakus. Orang yang rakus hampir pasti baperan orangnya. Kenapa? Ininya banyak ditahan sehingga ruang hatinya sempit, kesinggung dikit ngambek. Kebanyakan nerima, kurang melepaskan. Akhirnya dia lepaskannya lewat ngambek. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat Allah dan istighfar atas dosa-dosa mereka. Maka mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Jadi polanya Pak, berbuat zalim langsung ingat Allah baru istighfar. Berbuat zalim ingat Allah baru istighfar. Yang zalim apa? Zalim kesalahan diri kita. Langsung ingat Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita kadang-kadang istighfarnya melihat orang lain berbuat zalim,
lalu kita salahkan orang itu, kita kesel sama dia, terus kita istighfar, maka nada istighfarnya beda. Gimana Pak nadanya kalau gitu? Astagfirullah, kamu gimana sih kok jadi orang gak ngerti apa? Kenapa nadanya tinggi? Karena dia gak zakarullah tapi zakarun nas, yang diingat kelakuan manusia. Kalau ingat kelakuan manusia tegang, kalau ingat Allah tenang. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Carpun, cardo, carmuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari ampun, cari ridho, cari muka hanya kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi perbuatan mereka itu kapok. Ya, tidak lagi berbuat zalim, enggak baperan, enggak kikir, enggak rakus. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya inilah 5 ciri hamba Allah yang semakin bertakwa sukses tercelup dalam vibe Ramadan. Yang pertama, kagak kikir atau pelit, plus kagak rakus atau tamak. Ya, maka orang yang hidupnya kikir dan rakus pasti hidupnya tidak bahagia, hidupnya susah, jauh dari karakter takwa. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, kagak baperan. Baper itu biasanya diawali oleh jengkel. Jengkel yang dipelihara akhirnya jadi ngeluh kata-kata. Ngeluh yang dipelihara akhirnya jadi ngambek. Ngambek kalau udah istiqomah kan jadi ngamuk. Ya, akhirnya jadi ngamuk. Ya, kagak baperan. Ya. Kemudian gercep memaafkan. Wal afina anin nas. No baper, no benci ya, no iri, no dengki, no dendam. Awalnya baper, benci dulu, benci sebenarnya ini. Awalnya benci dulu ya. Habis benci biasanya larinya ke iri. Kalau iri itu apa? Iri itu susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, itu iri. Kalau dengki apa? Dengki agak levelnya lebih tinggi lagi Pak. Ingin menghilangkan kesenangan orang lain, ingin menambah kesusahan orang lain. Nah itu dengki itu. Lebih parah lagi. Tapi yang paling parah dendam, udah action. Dendam itu sudah action. Maka ada istilahnya balas dendam. Nggak ada istilah balas dengki ya. Balas dendam karena sudah action. Gercep memaafkan, nggak banyak delay. Langsung maafkan. Rasa sakit langsung maafkan. Ya. Kemudian yang keempat cirinya tadi apa? Carpun, cardo, carmuk hanya kepada Allah. Cari ampun, cari ridho, cari mukanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena punya keyakinan wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Manusia nggak bisa. Makanya tidak ada perintah minta ampun kepada manusia, nggak ada. Ya, kepada manusia itu perintahnya memaafkan. Minta ampun itu perintahnya kepada Allah. Kita cek di Quran begitu ya. Dan yang kelima tadi walam yusirru ala mafalu, artinya apa? Kapok, nggak bakalan lagi-lagi zalim. Zalimnya apa? Ya kikiran, rakusan, baperan, dendaman, dan carmukan kepada makhluk. Kalau 5 kriteria ini ada dalam diri seseorang, insya Allah itu tanda-tanda seseorang sudah sampai kepada visi Ramadan. Maka efeknya nanti di bulan Syawal udah, jangan bulan Syawal, di bulan Ramadan sendiri udah kerasa efeknya tuh. Apa efeknya? Efek orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau bapak-bapak sudah punya ciri, setiap ada masalah itu nggak lama ya. Masalah yang sekarang bisa jadi nggak sampai 1 jam udah selesai. Jalan keluarnya cepat tuh Allah kasih. Itu insya Allah tanda-tanda orang bertakwa. Ada orang konsultasi sama bapak, baru ngobrol-ngobrol 15 menit sampai 30 menit, orang itu langsung merasa, masalah saya udah selesai. Ciri-ciri orang bertakwa ya. Kemudian ciri-cirinya rizkinya itu dari arah tak terduga. Kenapa? Ini tanda-tanda dia berharapnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Jadi kalau kita masih terduga, ini
tanggal 25 THR misalnya itu ya. Itu masih terduga. Itu jadi maka THR nggak usah dipikirin ya. Nah, pokoknya tiba-tiba masuk aja rekening. Ada uang masuk. Nah, tak terduga. Jadi kerasa takwanya ya. Insyaallah. Baik ya. Jemaah sekalian, sudah jam 6:05. Mudah-mudahan berkah ilmunya, manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.